Kita akan membahas pertemuan kita pada kali ini tentang alergi dan pseudoalergi, ya. Nah, sebelum kita akan berbicara tentang alergi, itu kita akan mencoba untuk membahas bahwa ada suatu kelainan-kelainan di dalam sistem imun kita dalam segi respon. Jadi respon yang lemah dan respon yang berlebihan. Dua-duanya itu tidak bagus, ya. Jadi yang namanya respon itu ya harus respon yang baik, ya. Jadi tidak lemah dan tidak terlalu berlebihan. Contoh respon imun yang lemah itu akan mengakibatkan suatu kondisi imunodefisiensi, ya. Baik imunodefisiensi primer atau imunodefisiensi sekunderi. Nah, imunodefisiensi sekunderi ini adalah suatu keadaan kekurangan atau melemahnya respon imun akibat adanya penyakit lain, ya. Nah, kemudian apabila respon imunnya itu yang berlebihan, maka ada dua kategori. Akan memunculkan reaksi alergi atau akan menimbulkan reaksi autoimun. Jadi reaksi alergen dan reaksi autoimun itu adalah akibat dari respon imun yang berlebihan. Antigen itu apa? Antigen itu adalah suatu substansi atau bahan yang dapat menstimulasi sistem imun. Apapun itu, entah itu patogen ya ataupun hal apapun itu yang dapat menstimulasi sistem imun itu namanya adalah antigen. Sedangkan alergen adalah suatu bahan yang dapat memunculkan atau memicu terjadinya alergi. Misalnya house dust mite, misalnya tungau debu rumah, serbuk-serbuk, polen ya. Atau hal-hal apa yang dapat misalnya bulu kucing misalnya, itu adalah merupakan suatu alergen. Nah, kalau alergi sendiri apa? Alergi sendiri itu adalah merupakan suatu reaksi sistem imun yang berlebihan. Ya, yang berlebihan terhadap suatu substansi atau suatu alergen. Jadi misalnya A dan B. Seorang A dan B itu tidak alergi terhadap tungau debu rumah, tapi si B itu ada alergi terhadap tungau debu rumah. Jadi itu reaksi yang terhadap si B itu adalah reaksi yang berlebihan terhadap tungau debu rumah. Jadi tungau debu rumah itu biasanya berada di sofa-sofa ya, sofa di kasur ya, di kapuk yang ada kapuknya kayak gitu ya. Atau misalnya di sofa yang jarang dibersihkan, di karpet dan lain sebagainya, itu biasanya banyak terdapat tungau debu rumahnya ya. Bentuknya gambarnya tungau debu rumah adalah seperti itu. Apa sih faktor predisposisi dari alergi? Jadi alergi itu bisa merupakan suatu herediter, ya, kelainan herediter. Jadi kalau misalnya ayahnya ada alergi, nanti anaknya akan beresiko terjadi alergi. Tidak harus alergi yang sama, ya. Tidak harus alergi yang sama. Jadi alerginya bisa bermacam-macam. Misalnya alergi, faktor predisposisi dari alergi itu contohnya adalah akibat dari peningkatan permeabilitas. Ya, peningkatan permeabilitas. Terus kemudian bisa juga berlebihnya aktivasi dari T helper. Ya, T helper itu adalah sel T,
ya, sel T atau sitotoksik ya. Dia aktivitasnya terlalu berlebih. Bisa juga akibat dari peningkatan sintesis yang imunoglobulin E. Karena kalau kita ketahui imunoglobulin itu kan ada 5. Imunoglobulin G, A, M, E, dan D. Jadi kita singkat dengan gamet. Nah, gamet yang E ini, yang imunoglobulin E ini, dia khusus akan berespon terhadap alergi. Nah, alergi ini bisa juga muncul akibat dari peningkatan mediator alergi. Misalnya apa? Histamin. Misalnya ya. Terus kemudian bisa juga selain peningkatan sintesis bisa juga penurunan dari mediator-mediator alergi. Ya, dia tidak aktif yang harusnya dia misalnya anti alergi, misalnya dia berperan sebagai anti alergi, tapi karena anti alerginya itu tidak berperan dengan bagus sehingga akan muncul alergi. Terus kemudian bisa juga karena hiperaktivitas bronkus dan kulit. Ya. Jadi, kalau misalnya penyakit alergi dengan predisposisi keturunan itu disebut dengan penyakit atopik. Atopi itu adalah alergi. Biasanya alergi ini berada pada tipe 1 ya, atau tipe hipersensitivitas tipe 1. Jadi orang-orang yang alergi yang diturunkan yang secara herediter itu di dalam tubuhnya itu bisa karena adanya peningkatan permeabilitas, peningkatan aktivasi T helper, peningkatan sintesis imunoglobulin E, peningkatan sintesis mediator alergik, dan penurunan penurunan dari mediator alergik ya. Terus kemudian hiperaktivitas pada bronkus atau kulit. Langkah-langkah dalam imunological untuk ada hubungannya dengan alergi, misalnya ada alergen masuk, dia akan berikatan dengan APC ya, akan ditangkap oleh APC atau reseptor yang ada di permukaan sel ya, kemudian akan dilakukan fagositosis. Nah, terus kemudian dia akan mengeluarkan sel T pembantu atau T helper ya, sehingga T helper itu akan mengeluarkan sitokin-sitokinnya sesuai dengan jenis alergen yang masuk itu apa. Nah, kalau sitokin itu sudah masuk, itu ada di dalam bagian tubuh kita sel T suppressor ya. Jadi sel T suppressor itu adalah dia berfungsi untuk menekan sitokin-sitokin yang berbahaya ya, atau sitokin-sitokin yang menunjukkan adanya akan beresiko terjadi suatu penyakit. Setelah ada sitokin-sitokin tadi itu, makanya akan berproliferasi menjadi sel beta ya, atau sel plasma. Terus kemudian akan imunoglobulin E ini dia akan berikatan dengan reseptor alergen tadi ya. Terus kemudian akan dilakukan fiksasi ya. Jadi kalau sudah berikatan dengan antibodi, makanya antara sel mas dengan sel basofil itu dia akan mengikat alergen tersebut. Terus kemudian akan berikatan dengan reseptor yang ada di sel mas. Nah, reseptor sel mas ini dia akan berikatan dengan imunoglobulin E. Jadi imunoglobulin E inilah nanti yang akan kita lihat untuk mendiagnosis terjadinya hipersensitivitas tipe 1. Sehingga makanya orang yang alergi itu pada saat kita periksa imunoglobulin E-nya, dia akan menunjukkan terjadinya peningkatan. Cara imunobiological. Nah, kemudian ini juga sebenarnya sama, secara biokimianya juga sama, akan terjadi proses degranulasi setelah ada ikatan antara reseptor IgE dengan sel mas ya. Nah, mediator-mediator alergi tadi itu akan
keluarkan. Itu adalah pada tahapan biokimianya. Nah, untuk klasifikasi mediator alergi itu ada beberapa macam mediator. Misalnya, mediator primer itu adalah histamin, heparin, dan serotinin. Sedangkan untuk mediator yang kedua itu akibat dari sintesis yang baru itu adalah prostaglandin, leukotrin, dan sitokin. Ya. Jadi mediator alergi tadi itu masing-masing ini tadi akan berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada suatu respon alergi yang pertama kali, primary yang akan bekerja adalah histaminnya misalnya. Baru nanti untuk yang proses selanjutnya, sekundarinya yang akan berperan misalnya akan diambil alih oleh prostaglandin. Alergi itu disebut dengan hipersensitivitas. Apa sih definisi dari hipersensitivitas? Itu adalah reaksi yang dialami manusia atas tanggapan terhadap bahan-bahan yang sebagai benda asing oleh tubuh. Ya, jadi reaksi ini menunjukkan sensitivitas terhadap suatu antigen yang abnormal atau berlebihan. Jadi intinya hipersensitivitas itu respon terhadap antigen, ya, respon terhadap antigen itu berlebihan, ya. Adalah alergen yang paling sering dijumpai. Ada kutu debu atau tungau debu rumah, ada serbuk sari atau polen, kemudian ada hewan peliharaan, kemudian makanan dan polusi udara. Itu adalah contoh beberapa yang sering dialami mengapa seseorang itu banyak mengalami alergi. Nah, apa bedanya antara anafilaksis dengan anafilaktoid? Ya. Nah, apa bedanya antara alergi dengan pseudoalergi? Nah, kita akan lihat dulu proses terjadinya alergi. Itu yang pertama akan ada proses sensitisasi dulu. Ya, proses sensitisasi itu adalah respon terhadap alergi itu sudah ada di dalam tubuh, namun tidak menimbulkan suatu gejala. Ya, jadi misalnya kita ada bulu kucing misalnya, kita alergi terhadap bulu kucing. Jadi yang pertama kali itu akan terjadi proses sensitisasi dulu, ya. Tapi alergi terhadap kucing itu pertama kali tidak akan langsung misalnya gatal-gatal atau tidak langsung bersin, ya. Nah, baru kemudian setelah itu akan muncul fase efektor, ya. Nah, terus kemudian fase sensitisasi ini begitu ada alergen atau bakteri yang masuk, itu akan ditangkap oleh APC, antigen presenting cell yang ada di makrofag. Ya. Nah, kemudian akan mengeluarkan suatu mediator zat kimia, kemudian akan T helper 1 atau T helper 2 ini akan berespon. Nah, kemudian untuk fase efektor, ya, fase efektor dari adanya sel T helper 2 ini dia akan mengeluarkan interleukinnya atau mengeluarkan mediatornya seperti interferon gamma atau TNF beta, ya. Terus kemudian akan ada tahapan suatu resting makrofag atau makrofagnya itu beristirahat, baru makrofag akan diaktifkan. Itu apabila respon imun itu untuk pengaktifan makrofag. Nah, perbedaan alergi dan pseudoalergi, kalau alergi itu perlu sensitisasi dulu, ya. Tapi kalau pseudoalergi itu nggak perlu ada sensitisasi. Kemudian untuk alergi biasanya reaksi setelah pajanan berulang. Kemudian kalau pseudoalergi reaksi pada pajanan pertama itu tidak berulang, jadi langsung ada pada pajanan pertama, tidak terulang seperti kalau alergi. Misalnya alergi pajanan yang pertama ini saya alergi tungau debu rumah, jadi nanti kalau misalnya saya
ada tungau debu rumah lagi mengusik, saya akan alergi. Nah, itu akan berulang. Tapi kalau sidoalergi belum tentu dia akan berulang. Nah, alergi ini lebih jarang dibandingkan dengan yang sidoalergi. Alergi ini dia adalah kurang dari 5%, sedangkan untuk sidoalergi itu adalah lebih dari 5%. Gejala klinisnya untuk alergi itu khas, jelas ya, gatal-gatal dan lain sebagainya. Kalau untuk sidoalergi adalah tidak khas. Dosis kemungkinan riwayat keluarga, ada kemungkinan riwayat keluarga, itu kalau alergi, sedang sidoalergi itu tidak ada kaitannya dengan riwayat keluarga, ya. Terus kemudian baik itu alergi maupun psikologi itu adalah adanya pengaruh fisiologi yang sedang untuk alergi dan adanya pengaruh fisiologi yang kuat untuk sidoalergi, ya, gitu. Jadi respon fisiologinya itu lebih kuat kalau terjadi alergi. Yang terkait dengan reaksi dari alergi umum, contohnya adalah bersin, pilek, hidung tersumbat, mata gatal dan berair, kemudian mulut atau telinga dan tenggorokan terasa masih gatal, ya, terasa sering gatal. Gejala-gejala pada alergi misalnya dalam hal ini adalah asma, itu adalah ada batuk-batuk, sesak napas, ya, adanya dada sesak, nyeri sesak seperti tertekan. Nah, biasanya orang yang dengan asma itu dipicu 80% akibat dari alergi, yang 20%-nya adalah non-alergi. Makanan. Paling sering dijumpai alergi terhadap suatu susu, coklat, telur, ikan, kemudian ikan, gandum-gandumnya, serta kacang-kacangan saya ikat. Terus kemudian untuk alergi kulit. Alergi kulit itu biasanya muncul akibat paparan atau reaksi terpajan langsung, ya, dari suatu benda. Jadi ini biasanya muncul pada alergi-alergi dengan bahan tertentu, ya, atau suatu bahan produk tertentu. Kemudian bisa menimbulkan suatu gejala-gejala, bisa sesak napas, bisa ruam-ruam, gatal, kemudian bengkak dan tenggorokan kering, ya. Tetapi ini bisa dikatakan berbahaya, ya. Terus kemudian tipe hipersensitivitas itu ada 4, tipe 1, 2, 3, dan 4. Hipersensitivitas tipe 1 itu disebut dengan reaksi alergen. Hanya terjadi dalam beberapa menit setelah antigen itu bergabung dengan antibodi yang sesuai. Jadi misalnya ada reaksi antigen dulu, jadi antara antigen dan antibodi dia akan saling mengikat, kemudian akan terjadi suatu proses manifestasi klinis, ya, hampir sama dengan alergi yang atopi. Nah, terus kemudian ada mediator-mediator yang berperan di dalam suatu proses alergi ini. Yang pertama adalah ada histamin. Histamin ini merupakan mediator utama kalau ada alergen yang masuk. Ya, histamin itulah nanti yang akan menimbulkan gatal-gatal misalnya, ya. Nah, akibat histamin yang dikeluarkan itu akan muncul vasodilatasi, ya, kemudian peningkatan permeabilitas kapiler dan kontraksi dari otot polos. Terus kemudian kalau prostaglandin dan tromboksan, itu biasanya prostaglandin itu akan mengakibatkan terjadinya bronkokonstriksi
dan dilatasi serta peningkatan permeabilitas kapiler. Tapi kalau tromboksan itu akan mengakibatkan agregasi trombosit, ya. Jadi mungkin teman-teman bisa membedakan mediator-mediator yang berperan dalam proses tipe alergi, ya. Itu ada histamin dan prostaglandin. Jadi kalau antara histamin dan prostaglandin itu kerjanya adalah agak berlawanan. Jadi histamin itu dia akan akan melakukan vasodilatasi, ya. Ada 3 fase. Pertama adalah fase sensitisasi, kemudian fase aktivasi dan fase efektor. Fase sensitisasi adalah tubuh membentuk immunoglobulin E sehingga diikat silang oleh reseptor spesifik pada permukaan sel atmas atau basofil. Jadi intinya fase sensitisasi itu adalah pembentukan IgE. Ya, pembentukan IgE, terus kemudian untuk sel mas untuk fase aktivasi itu adalah waktu yang dibutuhkan antara pajanan ulang dengan antigen yang spesifik dan sel mas atau basofil. Jadi intinya aktivasi ini akan terjadi ikatan silang antara antigen dan immunoglobulin E. Kemudian fase efektor adalah faktor yang berespon terhadap anafilaksis atau kompleks sebagai efek mediator-mediator yang dilepas oleh sel mas atau basofil dengan aktivitas farmakologi. Jadi intinya kalau sensitisasi itu dia akan membentuk IgE, ya, sehingga diikat silang oleh reseptor, ya, terus kemudian berubah menjadi fase aktivasi. Ini waktu yang dibutuhkan apabila ada pajanan yang ulang. Kemudian fase efektor itu adalah berefek pada mediator-mediator yang dilepaskan. Ini disebut sebagai cytotoxic antibody reaction, ya. Karena apa? Tipe 1 ini hipersensitivitas tipe 2 ini dia meningkatkan antibody imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Jadi intinya hipersensitif tipe 2 itu adalah cytotoxic antibody. Ya, jadi antibodi itu akan mengaktifkan komplement untuk menghasilkan sel beta tersebut. Terus kemudian hipersensitivitas tipe 3 itu disebut dengan hipersensitivitas kompleks imun. Kalau tipe 1 adalah reaksi alergi, tipe 2 adalah cytotoxic antibody, ya, ada ikatan antara imunoglobulin. Kemudian kalau tipe 3 itu akibat dari reaksi kompleks imun antigen antibody yang berikatan atau terbentuknya kompleks imun. IgE yang terlibat dalam proses ini dan aktivasi komplement ini akan mengakibatkan pelepasan mediator dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Ya, kemudian makanya kalau sudah ada ikatan antara IgE misalnya dengan komplement itu dia akan terjadi pelepasan mediator dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Jadi ini biasanya terjadi 4-10 jam. Terus kemudian respon tipe 3 ini terjadi 4-10 jam. Contohnya adalah pada kasus glomerulonefritis atau reaksi artus, ya. Bentar dulu, maaf ini ada gangguan sebentar. Sensitivitas tipe 4 ini disebut dengan hipersensitivitas tipe lambat, ya.
Jadi fungsi dari limfosit T ini akan tersensitisasi secara spesifik. Jadi Bu Nova simpulkan kalau yang tipe 1 adalah tipe alergi, tipe 2 itu adalah tipe sitotosik, kemudian ketiga itu adalah adanya kompleks imun antigen antibodi, dan tipe 4 adalah hipersensitivitas tipe lambat. Contohnya apa? Misalnya contohnya hipersensitivitas kontak, ya, atau tipe tuberkulin. Jadi misalnya respon itu dimulai beberapa jam atau beberapa hari setelah kontak dengan antigen. Ya, jadi misalnya dermatitis kontak misalnya, ya, itu kita pakai jam kemudian gatal, ya, itu butuh beberapa jam untuk terjadi hipersensitivitas kontak. Kontak contohnya, ya, ini masuk ke dalam hipersensitivitas tipe lambat. Kesimpulan yang sudah kita bicarakan bahwa tipe 1 itu prosesnya dia disebut sebagai reaksi alergi yang dimediasi oleh imunoglobulin E, ya. Jadi alergen masuk itu akan ditangkap oleh reseptor yang ada di sel mas, kemudian akan berikatan dengan IgE, ya. Kemudian tipe 2 adalah yang dimediasi oleh sitotoksik, yaitu IgE, ya. Nah, ini adalah contohnya kalau tipe 2 itu adalah penyakit-penyakit autoimun, ya, atau anemia. Tapi kalau yang tipe 1 itu hal-hal yang ada kaitannya dengan alergi seperti eksim, ya. Terus kemudian asma, alergi makanan, ya, misalnya itu masuk dalam tipe 1. Kalau tipe 3 itu adalah adanya reaksi antigen antibodi yang kompleks atau kompleks imun, ya. Itu adalah contohnya adalah lupus erythematosus, kemudian glomerulonefritis, rheumatoid arthritis, ya. Terus kemudian kalau tipe 4 adalah tipe lambat, ya. Ini akibat adanya proses sensitisasinya itu dia lambat. Terus kemudian contohnya adalah dermatitis kontak, ya, atau lesi akibat tes tuberkulin atau adanya penolakan pada transplantasi organ, ya. Itu adalah masuk ke dalam tipe 4. Kesimpulan dari masing-masing reaksi pada tipe 1, 2, 3, dan 4. Mekanisme pada saat ada proses alergi. Jadi misalnya alergen masuk, ya, itu akan ditangkap oleh reseptor yang ada di sel beta, ya. Nah, sel beta itu akan berikatan dengan sel T helper, ya, dia akan berproliferasi menjadi sel plasma. Nah, terus kemudian sel plasma ini dia akan memproduksi IgE, ya. IgE ini nanti akan menempel pada sel mas, kemudian kalau sudah menempel itu nanti akan ada reseptornya, reseptor IgE. Nah, reseptor IgE itu nanti akan berikatan dengan alergen yang tadi, sehingga kalau sudah berikatan antara alergen dengan faktor reseptor sel mas tadi, itu akan terjadi degranulasi, ya. Akan terjadi proses degranulasi. Bisa Bu Nova sampaikan, jadi intinya kita membahas tentang alergi, sitoalergi, dan tipe-tipe hipersensitivitas, ya. Jadi lebih banyak itu terjadi pada alergi dibanding dengan sidoalergi karena responnya dia lebih jelas, ya. Kemudian tipe hipersensitivitas itu ada 4, yaitu tipe 1 itu adalah respon reaksi alergi yang dimediasi oleh IgE. Tipe 2 itu adalah yang dimediasi oleh sitotoksik IgG, ya. Contohnya adalah misalnya penyakit-penyakit autoimun. Kalau yang tipe 1 kan alergi, ya, penyakit alergi asma, eksim, dan lain sebagainya.
Kalau yang 3 adalah yang dimediasi oleh antigen antibodi, terbentuknya suatu respon kompleks imun antigen antibodi, ya. Contohnya adalah misalnya artritis, ya, penyakit artritis atau glomerulonefritis. Terus kemudian pada tipe lambat itu adalah tipe pada yang keempat, ya. Contohnya adalah dermatitis kontak dan lain sebagainya. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Nanti teman-teman pelajari kembali apa perbedaan dari alergi dan pseudoalergi. Jadi pseudoalergi itu adalah alergi yang bukan sebenarnya gitu, ya. Jadi itu saya akhiri, kita akan diskusikan di forum apabila ada teman-teman yang mau ditanyakan. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Kita doakan semoga wabah ini cepat berlalu, ya, dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.